gotta figure out how you do it right. So much to learn and see. Seru banget ya, Toto. Iya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama kakak. Tapi kali ini kakak tidak sendirian loh. Halo teman-teman. Sabar dong, kakak bawa teman. Yuk kenalkan dirimu yuk. Namaku Tata. Oh iya, kalian tahu nggak arti nama kakak sama Tata? Iya, tahu nggak? Tahu nggak? Kalau kakak artinya suka, Kalau Tata artinya itu cita, jadinya suka sukacita. kita. Iya Tata, tadi asik sekali ya. Kita bisa main-main sampai puas, bisa goyang-goyang. Iya, asik. Bisa main HP. Iya, seneng banget ya kita bisa main terus. Iya, kita bisa main tiap hari ya. Tapi Tata, bukannya hari ini hari Minggu ya? Iya bener, hari ini hari Minggu, jadi kita bisa bersantai dan bermain sampai puas. Aduh, gimana sih Tata? Harusnya kita kan sekolah minggu online. Sekolah minggu online itu kan bisa nanti-nanti, bisa malam. Aduh. Halo kakak Tata, sedang apa kalian? Kami sedang bermain, Kak. Loh, sekarang kan hari Minggu, waktunya kalian sekolah minggu online. Iya kak, pas lagi asik main tadi, aku baru ingat. Tapi kan kalau sekolah minggu itu ya, itu kan kita bisa sekolah minggunya nanti-nanti, kan nggak harus pagi, Kak. Lebih baik kita beribadah dulu, memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan waktu sudah capek, baru beribadah kepada Tuhan. Oh, gitu ya kak. Oh ya. Oke, kalau gitu kita mau siap-siap buat sekolah minggu online dulu ya, Kak. Dadah, Kak. Dadah kakak. Dadah. Aduh, abiku jatuh. Oke kakak Tata, sampai jumpa di sekolah minggu online ya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Senang sekali ya, tadi kita sudah bertemu dengan kakak dan Tata. Betul Kak Heni. Yuk kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Boleh sambil bergerak ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Tunjukkan sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online di pagi hari ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di dalam memuji nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang setiap hari selalu berdoa minta pimpinan Tuhan? Kalau Kak Anita bagaimana ya? Kalau Kak Anita sih sebelum beraktivitas selalu berdoa dulu Kak Heni. Wah, Doa penting betul itu supaya Kak. kita dekat dengan Tuhan. Ya, kalau begitu kita
nyanyi sama-sama sekarang ya Kak, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama teman-teman kita di kelas 2 siang ya adik-adik. Ya Kak Anita. Ya Kak. Adik-adik boleh tepuk tangan di rumah ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih adik-adik dari kelas 2 siang. Bagus sekali ya nyanyiannya. Iya ya Kak. Ayo Kak Anita, ayo kita sekarang ajak Kakak dan Tata bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, ayo kita sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap belum belajar firman Tuhan hari ini? Semuanya duduk yang manis ya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan baik-baik. Tuhan pasti senang sekali. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-18, ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Tema hari ini adalah Aku Mau Peduli. Oke, semuanya ya. Nah, Kak Marni akan membaca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Lalu kemudian ayat yang ke-15, adik-adik, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, sampai di situ ya adik-adik ya firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik, bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel itu sudah jauh dari Mesir. Setelah mereka melewati padang gurun Sin, hari ini mereka sudah sampai di Rafidim. Di mana? Rafidim. Oke, betul sekali. Nah, di Rafidim ini bangsa Israel harus berperang adik-adik melawan bangsa Amalek. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Perjalanan mereka selalu disertai oleh Tuhan. Walaupun pada waktu itu mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan dalam perjalanan itu. Tapi Tuhan menyertai luar biasa ya. Nah adik-adik, kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-12 ayat 37, di sana mencatat seperti yang pernah Kak Marni katakan nih. Bersama Musa dan Harun pada waktu itu, orang Israel yang berjalan ada kurang lebih 600.000 orang laki-laki. Berapa? 600.000 orang laki-laki.
Tapi itu belum termasuk anak-anak dan perempuan loh adik-adik. Kalau di total, kalau di jumlah, berarti bangsa Israel yang berjalan bersama dengan Musa dan Harun ketika itu ada sekitar 2.000 orang. Nah adik-adik 2.000 orang. Setiap hari mereka bertemu, mereka berkumpul dan berjalan bersama-sama. Dan ternyata adik-adik terjadi banyak masalah di antara mereka. Adik-adik karena sering bertemu ya, sering berkumpul dan berjalan bersama-sama. Nah lalu setiap hari ada saja yang datang kepada Musa. Mereka melaporkan dan meminta Musa untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ada persoalan makanan gitu ya, mereka datang kepada Musa. Kekurangan air, protes rame-rame kepada Musa. Ada yang tidak mau berbagi kemah, lapor kepada Musa. Tapi bukan hanya itu loh adik-adik ya, kita perhatikan baik-baik. Terjadi juga pertengkaran di antara mereka. Ada yang berkata tidak benar gitu ya, ada yang bohong loh adik-adik. Ada yang mengambil milik orang lain yang bukan miliknya lalu diambil. Nah semuanya itu datang melapor dan meminta Musa agar memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi adik-adik bisa-bisa dari pagi sampai petang Musa harus menyelesaikan masalah dan mengajarkan perintah Tuhan itu kepada mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik, memang sih Bapak Musa peduli ya, tapi dari pagi sampai petang Bapak Musa harus menyelesaikan masalah-masalah kepada mereka dan mengajarkan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu adik-adik, Bapak Musa ini selalu berdoa kepada Tuhan agar bisa memberitahukan perintah Tuhan kepada umatnya dan menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu dengan baik. Tapi adik-adik, Bapak Musa bisa bingung jika setiap hari harus menghadapi dan menyelesaikan masalah bangsa Israel seorang diri saja. Lalu adik-adik, Bapak Musa juga bisa lelah, bisa capek jika harus melakukannya seorang diri dari pagi sampai petang. Nah, lalu bukan hanya itu, bangsa Israel yang datang ketika itu bisa-bisa tidak sabar. Sebab apa? Sebab harus ngantri adik-adik, harus menunggu giliran untuk bisa bertemu dan meminta tolong kepada Musa. Nah adik-adik, Bapak Musa memang sangat peduli dan bertanggung jawab untuk menolong bangsanya. Tapi Musa bisa bingung, bisa capek. Lalu siapa yang peduli kepada Bapak Musa adik-adik? Luar biasa Tuhan menolong. Tuhan mengirimkan Bapak Yitro, seorang imam di Midian, datang menjumpai Musa yang saat itu bersama dengan bangsa Israel di mana tadi? Di Rafidim, betul sekali ya. Wah senang sekali karena Tuhan mengirimkan Bapak Yitro untuk menjumpai Musa ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Yitro sebagai bukti bahwa dia peduli kepada Musa? Kita perhatikan baik-baik adik-adik. Ketika melihat yang dilakukan Musa, Imam Yitro ini berkata seperti ini dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Di ayat yang ke-14 dan 17 mengatakan seperti ini. Apakah yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk? Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik juga bangsamu yang beserta dengan engkau. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Wah, Imam Yitro memberi nasihat kepada Bapak Musa ketika itu adik-adik. Lalu apa dan bagaimana jalan keluar yang diberikan oleh Imam Yitro kepada Bapak Musa? Kita perhatikan ya. Musa harus memilih beberapa orang Israel yang baik dan benar. Oke. Bapak Musa harus memilih beberapa orang Israel yang baik dan benar. Orang yang punya pengetahuan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang bisa dipercaya dan tidak menerima suap adik-adik. Untuk apa?
untuk menjadi teman bagi Bapak Musa menyelesaikan masalah dan memberitahukan perintah Tuhan kepada umatnya saat itu. Nah, kira-kira menurut kalian, Bapak Musa mau mendengar atau tidak ya? Mau mengikuti nasihat Imam Yitro atau tidak adik-adik? Wah, benar sekali. Bapak Musa mau mendengar dan mengikuti nasihat Imam Yitro adik-adik, sehingga dia tidak seorang diri lagi ketika itu. Nah, luar biasa ya. Adik-adik kita perhatikan loh adik-adik, Bapak Musa ketika itu berdoa ya, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab ada Imam Yitro yang peduli, memberi nasihat dan menolongnya di saat dia bingung dan capek. Akhirnya masalah yang dihadapi bangsa Israel juga dapat diselesaikan dengan baik. Karena ada Imam Yitro yang mengingatkan Bapak Musa ketika itu, yang menolong Bapak Musa ketika itu, yang peduli kepada Bapak Musa. Ya, nah adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saat ini kalian pasti lebih banyak di rumah kan? Karena saat ini kan belajar dari rumah gitu ya, les juga dari rumah, main lebih banyak di rumah, liburan, jalan-jalan juga di rumah adik-adik. Adik-adik lebih banyak bersama dengan kakak, bersama dengan adik, bersama dengan papa mama, dan anggota keluarga kalian yang lain di rumah. Lebih sering bertemu dan berkumpul dengan kakak, dengan adik, dengan papa mama, dengan opa oma, dan siapapun anggota keluarga di rumah. Siapa nih yang sudah mulai sering tidak akur, ya, marah-marahan? Siapa nih yang sering sudah mulai sering marah-marah gitu ya kepada kakaknya, kepada adiknya? Pasti nggak ada ya. Oke, semuanya anak-anak yang hebat. Lalu sekarang harusnya bagaimana adik-adik? Kita kan memang sering bertemu ya dengan kakak, dengan adik, dengan siapa keluarga kita di rumah. Karena memang sekarang pandemi ini masih ada di sekitar kita, virus corona masih ada di sekitar kita, dan kita harus lebih banyak di rumah adik-adik. Lalu harusnya bagaimana belajar dari firman Tuhan hari ini? Justru saat ini kesempatan untuk saling peduli, saling membantu, saling menolong, belajar untuk akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan siapapun adik-adik. Kalau lihat papa atau mama sibuk, bingung, capek gitu ya, karena banyak yang harus dikerjakan. Nah, adik-adik belajar untuk membantu. Tanya kepada mama, bisa dibantu apa ma gitu ya, supaya mamanya yang capek, mamanya yang bingung bisa ditolong. Nah, itu namanya adik-adik peduli. Tunjukkan kamu anak-anak yang peduli seperti firman Tuhan yang kamu dengar hari ini. Seperti yang dilakukan oleh Imam Yitro ketika itu kepada Bapak Musa. Kalau lihat kakak adiknya butuh ditolong, harus belajar menolong. Tidak malah diganggu atau adik-adik mungkin asik dengan main game sendiri. Ya, oke, semuanya Kak Mani percaya menjadi anak-anak yang mau peduli di rumah masing-masing. Kepada papa, mama, adik, kakak, dan kepada siapapun anggota keluargamu. Ya, Tuhan Yesus pasti senang melihat kalian menjadi anak-anak yang peduli. Seperti firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Efesus pasal yang keempat ayat 2b. Oke, yuk kita baca sama-sama. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 2b. Tunjukkanlah ya kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Berikan sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang mau peduli. Ketika saat ini kami berada di rumah, lebih banyak bertemu dengan papa mama, dengan kakak, dengan adik, dengan seluruh anggota keluarga. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk belajar saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mau peduli, mau membantu
dan mau menolong kakak, adik, dan semua anggota keluarga kami yang ada di rumah, termasuk membantu dan menolong papa dan mama yang sedang sibuk di rumah. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang rela dengan sukacita, mau peduli dan mau menolong satu dengan yang lain. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, tetap Kak Marni ingatkan setiap hari Minggu ya, cuci tangan kalau adik-adik habis main. Pokoknya jaga kebersihan, jaga kesehatan semuanya. Siapa yang sudah mulai nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, enggak ya, semuanya pasti semangat. Makan sayur, makan buah, makanan yang bergizi supaya tubuhnya sehat. Lalu tidur yang cukup, nggak boleh main game sampai malam-malam, harus istirahat. Jaga kebersihan, baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan ya. Oke, semuanya rajin belajar, jangan lupa juga olahraga supaya badannya tetap sehat. Oke, semuanya melakukan dengan sukacita dan semangat. Tuhan Yesus pasti senang dan memberkati kalian semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop seperti ini ya. Lalu bisa menitipkan pada mama dan papa ketika mereka bisa menyampaikannya ke gereja. Adik-adik jangan lupa berikan yang terbaik ya. Kita bawa persembahan di dalam doa ya. Kak Heni mau minta tolong kepada Keisha kelas 4 siang untuk berdoa bagi persembahan kita. Silakan Keisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan hari ini. Hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Untuk kelas kecil, aktivitasnya bisa dilihat di tayangan setelah ini ya. Untuk kelas besar akan mengerjakan kuis yang akan di-share di grup WA kelas masing-masing. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Adik-adik, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 28 September sampai 4 Oktober 2020. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita tutup ibadah ini di dalam doa ya. Untuk doa penutup, Kak Heni minta tolong kepada Filbert dari kelas 4 siang untuk berdoa. Ayo Filbert, kita berdoa ya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal kebaktian hingga akhir kebaktian. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu. Berkatilah kakak-kakak diberi kesehatan dan kekuatan. Dan berkati Tuhan, supaya firman-firman-Mu bisa menjadi bekal untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.